Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yajid Eriansyah Pradanta, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 10 Kelompok 4. Pada kesempatan hari ini, saya diberikan tugas untuk membuat mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut ini adalah mind map yang telah saya buat dan akan saya jelaskan melalui podcast berikut ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini adalah mind map yang telah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk pertama kali akan saya jelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah mengenai definisi. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita menelisik kepada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada pembentukan Budi Utomo tersebut terjadi peristiwa berupa puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovit. Kemudian terbentuk Organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional pada saat itu. Kemudian peristiwa ketiga yaitu pada tanggal 30 April 1926 terjadi Kongres Pemuda I. Di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda atau di istilah nama lainnya itu adalah Kongres Pemuda I. Pada Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh Wakil Organisasi Pemuda Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiten Bon, Stureden Minahasers, kemudian Jong Bataks Bon, dan pemuda kaum teosofi juga ikut dalam kerapatan tersebut. Kemudian peristiwa keempat yang berpengaruh yaitu pada Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Untuk peristiwa kelima yaitu terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Pada peristiwa tersebut terjadi situasi kritis yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, kemudian mendesak para tokoh-tokoh atau pemuda Indonesia untuk membentuk suatu badan yaitu BPUPKI. Kemudian peristiwa ke-6 yaitu terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yaitu konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Untuk negara Republik Indonesia, terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI, atau kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada poin pertama yang saya jelaskan adalah Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila.
Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang perdana pada tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dilontarkan secara lebih nyata pada masa Majapahit, itu pada masa Wisnuwardana. Untuk Bhinneka Tunggal Ika tersebut memiliki makna atau semboyan, artinya adalah Bhinneka Tunggal Ika ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian konsensus keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut dengan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah lambang negara atau bisa kita sebut dengan identitas negara dari Indonesia. Ada beberapa lambang negara yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat. Yang pertama adalah bendera, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah lambang, dan yang keempat adalah lagu. Pada poin pertama yaitu adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya kita sebut dengan Sang Merah Putih. Kemudian selanjutnya adalah bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bangsa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian, poin yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, yang diciptakan oleh W.R. Supratman atau kita kenal dengan W. Rudolf Supratman. Selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Setelah kita mengetahui mengenai wawasan kebangsaan yang telah dijelaskan terlebih dahulu tadi, maka kita sebagai warga negara Indonesia tentunya akan mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan kita tadi tersebut melalui bela negara. Adapun bela negara, yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai definisi. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara tersebut adalah, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Adapun implementasi bela negara yang dapat kita lakukan sebagai ASN atau aparatur sipil negara, yaitu yang pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga,
mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Dan yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Adapun fungsi aparatur sipil negara yang perlu kita ingat dan kita ketahui adalah yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sekian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.